وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Alaihal, kita akan lanjutkan walladzina yaqulun, sifat yang ke-12. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yaitu orang-orang Ibadur Rahman adalah orang-orang yang mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, hab lana, anugerahkan kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, qurrata a'yun,
pendingin mata. Jadikan istri-istri kami, anak-anak kami, baik laki maupun perempuan, adalah qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Kata qurratun ketika dikaitkan dengan kata ain, qurrata a'yun. Ketika dikaitkan dengan kata ain atau a'yun, artinya adalah buat kami bergembira, buat kami bahagia. Kebahagiaan itu diungkapkan dengan kata-kata bahwa matanya menjadi dingin, ya. Tapi maknanya adalah gembirakan kami, buat kami bahagia dengan keberadaan istri-istri kami dan anak-anak kami yang saleh dan salihah, yang taat kepadamu ya Allah. Adapun ketika kita telusuri lebih dalam, makna kata qurratun diambil dari kata kerja korro, yakuru atau yakiru, yang artinya menetap, ya. Yang artinya menetap, ya. Jadi qurratu ain artinya kita menjadi tentram, atau maksud atau maknanya qurra adalah dingin, qarra dingin, buat mata kami itu dingin, ya. Ala hal, apapun pengambilan kata ini diambil dari kata dasar apa, maknanya apa, para ulama sepakat bahwa yang dimaksudkan dengan ini adalah kata pinjam untuk menunjukkan buat kami bahagia. Ketika berbicara tentang Musa, Nabi Allah Musa yang dilemparkan oleh ibunya di sungai, kemudian ditemukan oleh istri Fir'aun, apa istri Fir'aun mengatakan, jangan kamu bunuh wahai suamiku, mungkin dia akan menjadi qurratu ainin li walad. Boleh jadi dia akan menjadi penghibur kita, yang membahagiakan kita. Kita kan tidak punya anak, ini menemukan anak yang terhanyut di sungai, mudah-mudahan dia bisa membahagiakan kita. Qurratu ainin li walad. Jadi ayat ini dimaknai oleh Ar-Raghib Al-Isfahani dan para ulama yang lainnya, kata qarrat ainuhu itu maknanya surrat, dibuat gembira. Buat kami gembira dengan prestasi istri-istri kita, prestasi anak-anak kita. Buat kami bahagia dengan kesalehan istri-istri kita, kesalehan anak-anak kita. Doa yang sangat luar biasa. Siapa di antara para orang tua yang tidak mendambakan anak-anaknya menjadi qurratu a'yun? Siapa di antara para suami yang tidak menginginkan istri-istrinya menjadi qurratu a'yun? Semua menginginkan yang demikian. Namun tentu tidak boleh kita sebatas berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sementara pendidikan istri kita abaikan, pendidikan anak-anak kita telantarkan. Bagaimana mereka akan menjadi qurratu a'yun kalau tidak kita arahkan, tidak kita bimbing? Kita ingin berbahagia dengan menyaksikan mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puncak kesuksesan rumah tangga ketika semua anggotanya adalah orang-orang yang saleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus diusahakan, itu harus diupayakan. Harus ada upaya ke arah tersebut. Memilihkan tempat pendidikan, menghadirkan anak-anak kita di majelis-majelis ilmu, mendatangkan guru untuk mendidik anak-anak kita di rumah kita apabila tidak bisa kita bawa ke tempat-tempat majelis yang umum. Itu adalah bagian dari langkah positif kita untuk merealisasikan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak, ya doa ini sekedar basa-basi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sementara kita tidak mengupayakan untuk terwujudnya hal itu. Al-Allamah Tabatabai menjelaskan yang dimaksudkan bahwa
istri-istri mereka, dzurriyyah mereka menjadi qurratu a'yun, pembahagia mereka, yang mendinginkan mata mereka, yang membuat mereka berbunga-bunga adalah mereka dibuat gembira oleh istri-istri dan anak-anak mereka bi ta'atillah, dengan ketaatan kepada Allah, wa tajannub an ma'siyatih, dan menjauhkan diri dari maksiat. Karena ketika kita menjadi orang soleh sendirian akan tentu berbeda dengan ketika kesolehan kita juga didukung oleh istri-istri kita, didukung oleh anak-anak kita, sehingga kita makin kompak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendambakan yang demikian, dan sudah sewajarnya kita mendambakan yang demikian. Namun pada waktu yang sama kita juga harus mengupayakan agar apa yang kita dambakan, apa yang kita inginkan itu bisa terwujud. Saya akan bacakan keterangan tambahan dalam kitab Tafsir Kanzud Daqaiq pada jilid ke-7 halaman ke-221 ketika menjelaskan ayat ini. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, disebutkan bitaufiqihimut ta'ata, buat kami bahagia, buat kami bergembira dengan prestasi istri-istri dan anak-anak kami, dengan engkau beri mereka taufik untuk menaatimu, wahyazatan lil fadaili, dan mereka memiliki keutamaan-keutamaan sifat dan karakter. Fa innal mu'mina, kata keterangan dalam kitab tersebut lanjutannya, fa innal mu'min idza syarakahu ahluhu fi ta'atillah surra bihim qalbuhu. Karena seorang mukmin apabila keluarganya juga ikut mendukung ketaatan, tentu hatinya akan berbahagia dengan dukungan mereka. Wa qarrat bihi ainuhu, dan matanya pun menjadi dingin, artinya menjadi bahagia. Lima yara min musa'adatihim lahu fid din wa tawaqqu'i luhuqihim bihi fil jannah. Karena si mukmin menyaksikan bagaimana keluarganya itu mendukung suaminya, mendukung kepala rumah tangganya untuk terus berjalan di atas ketaatan kepada Allah. Ada dukungan. Karena saling mendukung dalam ketaatan adalah sesuatu yang dianjurkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam skup yang paling kecil, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu adalah dalam skup rumah tangga. Ketika seorang istri ingin melakukan kebaikan, suami harus mendukung. Ketika seorang suami ingin melakukan kebaikan, seorang istri mendukung. Bukan makin gembosi kalau bahasa Jawa ya. Buat apa sudah? Daripada kamu hadir pengajian, toh nanti juga temanmu yang pulang dari pengajian tinggal kamu tanyai saja kesimpulannya apa. Pengajian 1 jam minta simpelkan dalam satu kapsul kecil untuk 1 menit disampaikan wassalam. Tidak, beri dukungan. Anak-anak kita ketika menginginkan hal-hal yang positif, kita dukung, kita arahkan. Itu berarti ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lanjutan dari riwayat yang tadi telah saya bacakan dari Al-Barqi, yang ketika berbicara walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana, yang kata Imam As-Shadiq, ini fikum, untuk kalian wahai Syiah kami Ahlul Bait, karena kalian apabila idza dzukkirtum fadlana lam tasyukku. Lanjutan riwayatnya mengatakan demikian. Ketika sampai kepada ayat ini, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, kata Imam As-Shadiq alaihi salam, hadhihi fina, ayat ini untuk kami. Maksudnya bagaimana ayat ini untuk kami? Saya akan jelaskan setelah
saya lanjutkan menjelaskan potongan berikutnya ayat tersebut. Jadi kembali bahwa walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ini ya Allah, kami, saya, istri dan anak-anak saya, jadikan panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Permohonan yang sangat luar biasa besarnya. Permohonan untuk menjadi orang yang bertakwa itu sudah sangat luar biasa. Ketika kita bisa menjadi orang yang bertakwa, itu sudah prestasi yang sangat luar biasa. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ibadur rahman meminta kepada Allah sesuatu yang lebih besar dari sekedar menjadi orang yang bertakwa, tetapi menjadi panutan bagi orang-orang yang bertakwa, pelopor kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Bukan sekedar melakukan kebaikan, namun menjadi pelopor, sehingga orang lain mengikuti kebaikan-kebaikan yang kita gagas. Ini yang mereka minta, bahwa mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah jadikan mereka sebagai imam, maksudnya menjadi pelopor kebaikan rumah tangga, percontohan yang sangat luar biasa. Istrinya akan menjadi teladan bagi istri di sekitarnya. Para istri di kampungnya akan menjadikan dia sebagai teladannya. Para suami akan menjadikan suami tersebut menjadi teladannya. Anak-anaknya menjadi teladan anak-anak orang di sekitarnya. Keluarga yang menjadi keluarga panutan. Dan itu sesuatu yang sangat bisa dicapai dan sangat bisa diraih. Al-Quran Al-Karim dalam banyak ayat mengatakan bahwa kita harus berlomba-lomba melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Artinya apa fastabiqul khairat? Kita harus bergegas di depan melakukan kebaikan, sehingga orang lain kemudian menyusul kita karena tertarik dengan gagasan-gagasan kebaikan, atau tertarik dengan praktek kebaikan yang kita lakukan di tengah-tengah mereka. Boleh jadi tidak menggagas sesuatu itu ada dalam syariat dan mungkin dilakukan di tempat lain, namun dia di kampung itu, di desa itu, di kota itu mempelopori kebaikan tersebut, sehingga orang lain kemudian mengikutinya. Jadi waja'alna lil muttaqina imama fastabiqul khairat, ayat yang mengatakan bahwa kita harus bergegas di depan dalam semua kebaikan. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat, seperti yang sudah lewat. Was-sabiqunas sabiqun, orang-orang yang Allah sebut as-sabiqunas sabiqun, yang lebih dulu, yang lebih mendahului orang lain adalah as-sabiqun, yang di dunia mereka bergegas lebih dahulu melakukan kebaikan dibanding orang lain. Kelak di akhirat dia yang lebih dahulu dipersilakan untuk masuk surga. As-sabiqun di dunia dengan ketaatan, as-sabiqun di akhirat menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini ketika Imam As-Shadiq mengatakan bahwa as-sabiqun as-sabiqun ulaika humul muqarrabun, kata Imam As-Shadiq, Abu Basir termasuk dari yang dimaksud dengan ayat ini, karena beliau adalah as-sabiqun as-sabiqun dan beliau telah mencapai derajat ulaika humul muqarrabun. Muqarrabun pangkat kedudukan istimewa yang lebih mulia dari al-abrar. Abrar sudah sangat luar biasa, al-muqarrabun di atasnya. Abu Basir telah mencapai maqam tersebut, dan beberapa nama sahabat lain yang disebutkan dalam riwayat tersebut, seperti dikutip oleh Al-Imam Al-Khumaini rahmatullah dalam salah satu ulasan beliau pada kitab Al-Arba'una Hadisan, riwayat dari Al-Kafi tulisan Syekhil Kulaini tentang ayat tersebut. Kembali bahwa walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini makna pertama dari, atau makna zahir dari ayat ini, bahwa waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami sebagai panutan, sebagai pelopor kebaikan yang diikuti
dan diteladani oleh orang-orang lain. Dalam bacaan Ahlul Bait ada riwayat yang menyebutkan bagaimana Ahlul Bait membaca ayat ini. Riwayat menyebutkan bahwa waja'alna lil muttaqina imama, dalam bacaan Ahlul Bait demikian. Waja'allana al muttaqina imama. Jadikan untuk kami dari orang-orang yang bertakwa seorang imam. Tunjukkan kepada kami, buka hati dan pikiran kami untuk menerima imam yang Engkau tunjuk ya Allah dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Lalu apakah berarti teks yang tertera dalam mushaf kaum muslimin itu salah, yang benar adalah teks tersebut? Tentu tidak harus demikian kita memaknai riwayat tersebut. Riwayat ini ingin mengatakan bahwa apabila kita meminta dan memohon kepada Allah untuk menjadi panutan dalam kebaikan, tentu bertingkat-tingkat kualitas panutan itu. Mungkin kita menjadi panutan dalam kebaikan untuk item-item tertentu kebaikan, kita menjadi panutan. Dalam kedermawanan kita menjadi panutan orang, namun dalam sisi lain belum tentu menjadi panutan. Atau kita telah menjadi panutan dalam banyak hal positif, dalam banyak kebaikan, namun kualitas keteladanan kita tidak yang terpuncak. Ada keteladanan yang jauh lebih puncak. Dan yang terpuncak dari semua keistimewaan dan keutamaan keteladanan adalah ada pada Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam. Sehingga makna ayat ini ketika mengatakan ayat ini untuk kami, maksudnya apa? Bahwa kami adalah pelopor, kami adalah teladan, kami adalah panutan, kami adalah imam terpuncak yang paling sempurna meneladankan dan mencontohkan berbagai macam kebaikan. Namun tidak berarti menutup peluang bagi selain para imam suci Ahlul Bait untuk juga merealisasikan maksud dari ayat ini dalam kehidupan kita. Dan ini satu kaidah yang perlu saya sampaikan, dan mungkin beberapa waktu lalu juga sudah sedikit saya sampaikan, bahwa riwayat-riwayat yang membatasi makna ayat seakan membatasi makna ayat bahwa ini untuk Imam Ali bin Abi Thalib saja, untuk Ahlul Bait saja, tidak mesti memang demikian adanya. Tetapi maksud dari riwayat-riwayat itu ingin mengatakan bahwa kualitas tersempurna, kualitas terpuncak dari keistimewaan dan kebaikan itu adalah ada pada Ahlul Bait. Yang lainnya bisa juga mencapai, namun dalam kualitas yang di bawah kualitas yang telah diraih oleh Ahlul Bait. Ayat as-sabiqun as-sabiqun ulaika humul muqarrabun, dalam sebagian riwayat disebutkan itu kami Ahlul Bait. As-sabiqun as-sabiqun ulaika humul muqarrabun, kami Ahlul Bait dan kami, tidak selainnya. Lalu maksudnya apa? Kami dan tidak selain kami. Sementara Imam Ja'far sendiri mengatakan bahwa Abu Basir termasuk as-sabiqun as-sabiqun ulaika humul muqarrabun. Imam ingin mengatakan bahwa jangan ada yang pernah mengklaim bahwa dia telah mencapai keutamaan terpuncak kecuali kami, karena kamilah yang telah menempati makam terpuncak dari semua keagungan dan semua kemuliaan, termasuk as-sabiqun as-sabiqun, termasuk walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan panutan. Namun sekali lagi makna itu tidak harus menutup pemaknaan lain yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengannya adalah para imam suci Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam. Saya akan bacakan keterangan yang telah saya sampaikan tadi dari kutipan Al-Allamah Tabatabai dalam Tafsiril Mizan, dalam Tafsir Jawami'ul Jami'. Tafsir Jawami'ul Jami' dari Al-Imam As-Sadiq, wa ja'alna lil muttaqina imama. Beliau mengatakan iyyana ana. Hanya kami yang dimaksudkan dengan ayat ini.
hanya kami yang dimaksudkan dengan ayat ini. Kemudian Allamah Tabatabai menerangkan, aqul, saya berkata, wa hunaka riwayatun fi hadzal ma'na. Selain riwayat ini, ada banyak riwayat lain yang semakna dengan ayat ini, yang ingin mengatakan bahwa wa ja'alna lil muttaqina imama itu kami ahlul bait. Bukan, jangan merasa besar hati kalian mengatakan kami jadikan panutan dan imam buat orang-orang yang bertakwa, seakan menafikan makna yang telah saya terangkan tadi. Padahal tidak demikian maksudnya. Maksud dari riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa ini hanya untuk kami, maksudnya ketika dimaknai dengan makna yang terpuncak. Dan beliau melanjutkan, wa ukhra, ada riwayat-riwayat lain, tatadhamman qira'atahum alaihimussalam, yang memuat qiraah mereka, wa ja'alana minal muttaqina imama. Apa yang saya katakan agar tidak dianggap ini sebagai analisa pribadi atau kesimpulan-kesimpulan yang mengada-ngada, saya akan sampaikan keterangan dari Al-Allamah Syekh Al-Faqih Makarim Syirazi, ya. Syekh Makarim Syirazi dalam Tafsirul Amthal menjelaskan demikian. Setelah menerangkan bahwa waja'alna lil muttaqina imama, setelah menerangkan bahwa Al-Quran meminta kita untuk menjadi pelopor kebaikan, menjadi panutan orang-orang yang bertakwa dalam ketakwaan kepada Allah, dalam kebaikan kepada Allah. Setelah keterangan yang panjang, beliau sebutkan bahwa orang-orang itu punya semangat besar untuk menjadi mercusuar di tengah-tengah masyarakat. Mereka punya semangat besar untuk menjadi teladan kebaikan, dan itu sangat positif. Yang demikian kata Syekh Makarim Syirazi. Kemudian beliau lanjutkan, naqra'u fi riwayatin muta'addidah. Kita telah membaca dalam banyak riwayat anna hadhil ayata nazalat fi Aliyin alaihi salam wa a'immati ahlil bait. Bahwa ayat ini turun untuk menjelaskan keutamaan Ali dan ahlul bait, bukan untuk kita, bukan untuk selain mereka. Wa naqra' fi riwayatin ukhra 'anil Imam Shadiq, dan kami membaca dalam riwayat lain dari Imam Shadiq, iyana ana, hanya kami yang dimaksud. Dia bawakan oleh Allamah Makarim Syirazi. Beliau kemudian menganalisa riwayat ini dengan mengatakan demikian, wala syakka, dan tidak diragukan, anna a'immata ahlil baiti alaihimussalam min awdahi masadiqi hadhil ayat. Tidak diragukan bahwa ahlul bait adalah contoh tersempurna yang menyandang sifat ini, menjadi panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Lakin hadza la yamna' min ittisa'i mafhumil ayat. Tetapi ini tidak mencegah diperluaskannya cakupan ayat ini. Ini tidak menghalangi untuk kita perlebar cakupan pengertian ayat ini. Fal mu'minunal akharuna aidan yakunu kullun minhum imaman wa qudwatan lil akharin bimustawayatin mutafawita. Orang-orang mukmin yang lainnya selain para imam suci ahlul bait, mereka bisa menjadi imam panutan bagi orang lain dalam hal-hal tertentu, pada level-level tertentu, pada kebaikan-kebaikan tertentu. Wastantaja ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir kemudian menyimpulkan bahwa kita mengharap-harap mendapatkan makom di tengah-tengah masyarakat, makom yang mulia di tengah-tengah masyarakat, itu bukan sesuatu yang tercela. Ini orang diceritakan oleh Allah, wa ja'alna lil muttaqina imama. Ingin menjadi apa? Menjadi panutan. Ya. Siapa yang tidak ingin menjadi panutan orang-orang yang bertakwa? Dan yang demikian kata beliau itu sah-sah saja. Kita akan akhiri dengan melanjutkan satu bagian lagi dari keterangan ayat ini. Wa ja'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikan kami adalah panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang terakhir
menjelaskan bahwa mereka itu semua yang telah menyandang dan melakukan 13 sifat dan perilaku mulia tersebut, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka akan diganjar, dibalas oleh Allah dengan rumah-rumah yang gedung-gedung yang tinggi di surga, ya. Ghurfa artinya rumah tingkat, ya. Ruang bawah bukan ghurfa. Jadi ghurfa bukan artinya kamar, tapi adalah rumah, tapi yang bagian lantai dasar, lantai bawah. Ghurfa adalah lantai yang atas. Makin tinggi berarti menggambarkan kedudukan yang istimewa kelak di hari kiamat. Di surga Allah mereka akan dibalas dengan yujzaunal ghurfata. Atas dasar apa mereka mendapatkan balasan istimewa dari Allah? Bima sabaru, dikarenakan mereka sabar. Dalam sebagian riwayat bima sabaru alal faqri, dikarenakan mereka sabar menghadapi serba kekurangan dalam kehidupan, kemiskinan yang mereka hadapi. Salah satu dari kesabaran mereka tunjukkan ketika mereka dalam keadaan miskin. Tidak kemudian kemiskinannya meruntuhkan harga dirinya. Tidak sampai musibah kemiskinan yang menimpanya menghilangkan nilai yang semestinya dia pertahankan dalam dirinya. Ini salah satu riwayatnya menyebutkan bahwa ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, diriwayatkan dari Abu Ja'far Al-Baqir alaihi salam, alal faqri fid dunya. Tentu bukan cuman sabar dalam menghadapi kemiskinan, namun sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah-musibah. Musibah ketika menimpa kita silih berganti tanpa henti, bisa jadi kita oleng, bisa jadi kita tidak lagi tangguh menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Demikian juga dalam menjalankan apa yang telah disebutkan, 13 item amal saleh, 13 perilaku mulia, 13 sifat istimewa ini tidak mungkin bisa kita jalankan tanpa kesabaran. Butuh kepada keuletan, butuh kepada ketangguhan untuk melaksanakan ini semua. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka akan disambut dengan tahiyah. Tahiyah ini adalah sambutan yang meriah, sambutan yang menggambarkan adanya perhatian, sambutan yang membuktikan kita sedang dinanti-nanti. Wasalaman, disambut juga dengan sikap damai. Siapa yang menyambut mereka di surga adalah para malaikat. Para malaikat telah menyambut mereka tahiyatan wasalaman khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalam surga. Hasunat mustaqarran wa muqama. Itu surga Allah itu adalah sebaik-baik tempat mereka menetap dan sebaik-baik tempat tinggal bagi mereka. Akhir dari ayat ini menegaskan, akhir dari ayat ini menjelaskan balasan Allah Subhanahu wa taala bagi ibadur rahman. Setelah menjelaskan 13 perilaku dan sifat mulia, Allah berita gembirakan mereka dengan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kudzibtum fasaufa yakunu lizama. Andai bukan karena kelemah lembutan Allah, andai bukan karena perhatian Allah, niscaya Allah tidak akan mengutus duta-dutanya, tidak akan mengutus para rasulnya untuk mengajak kalian kepada jalan kebenaran. Para nabi Allah utus untuk kalian karena Allah memperhatikan kalian. Andai bukan karena perhatian Allah, Allah tidak berkepentingan untuk menyadarkan kalian
wahai orang-orang kafir, melalui diutusnya para nabi. Ini akhir dari surat Al-Furqan ayat ke-77, dan dengan berakhirnya keterangan ayat ke-77 berakhirlah ulasan kita tentang surat atau tentang sifat-sifat ibadur rahman. Dan sebelum saya tutup 1 menit, saya ingin mengucapkan ucapan selamat dan berbahagia atas kelahiran Al-Imam Al-Husain alaihi salam yang bertepatan dengan hari ini. Hari ini adalah tanggal 3 bulan Sya'ban, hari kelahiran Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam. Mudah-mudahan majelis ini menjadi berkah dengan bertepatan dengan hari kelahiran beliau, dan keberkahan ini juga meliputi keluarga-keluarga kita dan teman-teman kita, dan keberkahan ini juga meliputi guru kita almarhum Al-Ustaz Rusdi Al-Idrus, yang atas nama beliau dan dengan kecintaan kepada beliau, majelis ini tetap dilanjutkan dan dimakmurkan oleh para santri dan murid beliau. Karenanya kita akan tutup dengan menghadiahkan pahala suratul Fatihah yang kita bacakan untuk beliau. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah tasbiquha as-salatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.